Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Billy Kurniada. Di sini saya akan membahas mengenai P0. Dan di sini saya akan mengangkat topik yaitu mengenai evaluasi dan perbaikan pengalaman pengguna dengan menggunakan metode usability testing dan user experience questionnaire dengan pendekatan human centered design. Untuk studi kasusnya di sini saya akan mengambil dari salah satu website yaitu website Call Me and Tool Travel Malang. Untuk pembahasan pada hari ini yaitu yang pertama yaitu akan membahas mengenai latar belakang, yang kedua yaitu ada terkait landasan kepustakaan, dan yang ketiga yaitu ada metodologi. Untuk yang pertama di sini saya akan membahas terkait bab satu terlebih dahulu. Di sini untuk latar belakangnya di mana pada saat ini peningkatan pendapatan domestik bruto di Indonesia sektor pariwisata pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,6%, di mana untuk pendapatan devisa sektor pariwisata di Indonesia mencapai 4,6 miliar US dollar, di mana saat ini Indonesia juga merupakan salah satu dari 20 negara dengan kunjungan pariwisata tertinggi yang ada di Indonesia. Lantas, bagaimana apa saja dampak yang disebabkan dari adanya pertumbuhan tingkat pariwisata yang sangat tinggi di Indonesia ini, di mana pertumbuhan tingkat pariwisata yang sangat tinggi di Indonesia ini meningkatkan pendapatan salah satu devisa negara serta memperkenalkan kepada dunia luar terkait pariwisata yang ada di Indonesia. Di mana hal ini akan mengindikasikan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang dipengaruhi oleh pasar atau market, yang tentunya bisa membuka banyak peluang dalam memasarkan berbagai macam produk atau layanan wisata yang terdapat di Indonesia. Lantas, apa saja sih faktor pertumbuhan pariwisata yang menyebabkan pertumbuhan yang sangat pesat ini? Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan pariwisata di Indonesia sangat meningkat. Yang pertama, adanya era industri yang bergerak pada bidang 4.0. Saat ini Menteri Pariwisata Arif Yahya juga menuturkan bahwa saat ini era industri ini masuk ke era 4.0, di mana kita bisa mengakses berbagai macam informasi terkait pariwisata melalui media digital secara cepat dan efisien. Kemudian adanya pengguna internet mengalami pertumbuhan hingga mencapai 2,67%, mencapai 215,63 juta jiwa, di mana data ini didapatkan pada tahun 2022. Dengan adanya pertumbuhan pengguna internet yang sangat tinggi tersebut, tentunya mendapatkan sebuah tantangan tersendiri bagi para pelaku atau calon pelaku usaha untuk menggunakan media internet untuk mendapatkan calon konsumennya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia ini. Kemudian, salah satu website yang bergerak pada web pariwisata di Indonesia yaitu ada website Call Me and Tour Travel Malang, di mana salah website ini merupakan bagian yang dibangun dari PT Cita Madika Sanjaya dan bergerak pada bidang biro jasa pariwisata, di mana perusahaan ini didirikannya pada tahun 2017. Untuk layanan yang disediakan pada website ini ada beberapa layanan yang ditawarkan, misalnya seperti paket wisata, paket meeting, outbound, pemesanan tiket pesawat, sewa mobil, pemesanan hotel, serta adanya paket event organizer. Kemudian adanya permasalahan yang ditemukan pada website ini, di mana saya melakukan wawancara kepada 4 responden dengan mengajukan 8 pertanyaan, di mana ada beberapa permasalahan yang diperoleh. Yang pertama, diketahui bahwa tampilan serta interaksi yang ada pada saat ini masih terkesan kurang menarik serta kurang konsisten. Yang kedua yaitu adanya penataan informasi yang ada pada saat ini kurang tertata dengan baik, yang terkadang menimbulkan kesulitan dalam mencari informasi dengan baik. Yang ketiga yaitu adanya penggunaan button yang terlalu kecil serta adanya teks button yang tidak berfungsi sehingga harus mencari secara manual terkait halaman yang dituju tersebut. Yang keempat yaitu adanya penggunaan ukuran teks yang terlalu kecil juga dirasa menyulitkan untuk membacanya. Di sini saya juga melakukan observasi terhadap website tersebut, di mana saya memperoleh permasalahan yaitu tidak adanya error prevention. Jadi tampilannya saat ini itu tidak mengikuti prinsip usability heuristic, yaitu salah satunya error prevention pada halaman sewa atau rental mobil, di mana ketika saat kita melakukan submit form rental mobil tanpa adanya mengisi beberapa data yang diperlukan dalam form tersebut, kita bisa melakukan submitnya. Untuk kondisi dari website ini sendiri, jadi evaluasi pada website ini merupakan hal yang sangat penting serta wajib untuk dilakukan, di mana kita bisa menilai kualitas serta adanya kelemahan dari website yang telah dikembangkan pada saat ini.
Kemudian kurangnya kontrol serta evaluasi pada sebuah website juga menjadi salah satu alasan mengapa penyebabnya menurunnya sebuah kualitas pada sebuah website. Nah, di sini saya juga melakukan analisa dari web traffic, yaitu yang diperoleh dari semrush.com. Untuk traffic pada website ini mengalami penurunan pada bulan September hingga Oktober 2023 sebesar 30,47%. Di mana dengan adanya evaluasi yang secara berkelanjutan terhadap website ini, tentunya akan menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang serta meningkatkan kesuksesan dalam aplikasi tersebut, khususnya untuk memberikan kemudahan bagi para penggunanya. Selain itu, kita juga bisa meningkatkan kepercayaan konsumen untuk menggunakan layanan ini, serta dapat meningkatkan daya saing dalam bidang pariwisata yang ada di Indonesia. Kemudian, dengan adanya penilaian atau evaluasi yang dilakukan, tentunya dibeberapkan sebuah metode yang diperlukan nantinya. Untuk metode evaluasi serta perbaikan yang dilakukan, di sini saya menggunakan beberapa metode. Untuk yang pertama, untuk metode evaluasinya, di sini saya menggunakan dua metode evaluasi. Yang pertama yaitu ada usability testing dan user experience questionnaire. Di mana pada usability testing, di sini akan menggunakan atau mengumpulkan data secara objektif terkait masalah kebergunaan atau masalah konkret yang dihadapi pengguna dalam menggunakan eh, produk ini atau ketika saat melakukan interaksi. Sedangkan untuk UIQ di sini akan terkait memberikan pandangan secara subjektif terkait pengguna bagaimana ketika mereka menggunakan suatu produk atau layanan tersebut. Nah, nantinya dengan menggunakan dua kombinasi metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih terkait tentang pengalaman pengguna pada saat menggunakan aplikasi ini. Kemudian untuk metode perbaikan yang nantinya saya akan lakukan ya di sini saya akan menggunakan metode Human Centered Design atau HCD, di mana metode ini saya pilih karena berorientasikan kepada manusianya atau sebagai penggunanya. Di sini juga akan melibatkan pemahaman serta analisis yang cukup mendalam terkait pengguna serta mengetahui kebutuhan, tujuan penggunanya yang ingin nantinya dicapai oleh pengguna pada saat menggunakan website tersebut. Selain itu, pada pendekatan ini nantinya juga diharapkan untuk menghasilkan solusi rancangan desain yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya serta menambah kenyamanan dalam pengelolaan aplikasi tersebut. Nah, dari latar belakang tersebut diperoleh rumusan masalah yaitu bagaimana perbandingan evaluasi pengalaman pengguna menggunakan UIQ dan usability testing terhadap desain tampilan sebelum dengan tampilan sesudah perbaikan dengan menggunakan pendekatan human centered design pada website Call Me Until Travel Malang. Untuk tujuannya di sini yaitu akan mengetahui perbandingan hasil evaluasi pengalaman pengguna pada desain tampilan antarmuka awal dengan hasil desain tampilan antarmuka baru yang telah dilakukan perancangan serta perbaikan oleh peneliti pada aplikasi website Call Me Until Travel Malang. Di sini juga ada beberapa manfaat yang nantinya akan diperoleh. Di sini saya membaginya menjadi tiga aspek. Yang pertama yaitu ada dari peneliti. Yang pertama itu menambah wawasan atau ilmunya penting terkait user experience untuk perusahaannya sendiri dapat menjadikan sarana dalam menyampaikan informasi digital melalui media digital, serta menjadi acuan bagi call center travel malah dalam memperbaiki tampilan antarmuka pengguna. Untuk masyarakatnya di sini dapat meningkatkan minat masyarakat domestik ataupun turis terhadap berbagai wisata. Yang terakhir yaitu dari masyarakat, yaitu untuk membantu masyarakat dalam melakukan pemesanan serta mendapatkan berbagai macam informasi wisata. Nah, di sini saya menggunakan batasan masalah untuk mempersempit cakupan wilayahnya. Yang pertama yaitu luaran dari penelitian ini merupakan hasil solusi desain berupa mockup yang dibuat nantinya secara high fidelity. Untuk metode evaluasi yang digunakan dengan menggunakan metode usability testing nantinya akan diukur dengan menggunakan tiga aspek yang yaitu ada effectiveness, efficiency, dan certification. Yang ketiga yaitu menggunakan metode evaluasi UIQ dengan jenis long version sebanyak 26 pertanyaan pada satu kuesioner yang nantinya akan ditujukan kepada responden. Yang keempat yaitu perbaikan yang dilakukan nantinya dengan menggunakan pendekatan HCD atau Human Centered Design. Dan untuk sistematika pembahasan dalam penelitian ini ada beberapa bab, yaitu ada bab 1 terkait pendahuluan, bab 2 terkait landasan kepustakaan, bab 3 terkait metodologi, bab 4 terkait analisis dan evaluasi desain awal, yang berisikan terkait analisis konteks penggunaan nantinya,
serta evaluasi terkait pada desain awal dari website Call Mentor Travel Malang. Pada bab 5 ini terkait evaluasi desain perbaikan serta analisis hasil perbandingan hasil perbandingan antara website desain awal dengan desain setelah dilakukan perbaikan. Yang keenam ya ini terkait penutup yang berisikan kesimpulan serta saran. Untuk bab 2 sendiri, di sini ada beberapa landasan kepustakaan. Di sini saya mengambil 4 landasan kepustakaan. Yang pertama yaitu evaluasi dan perbaikan desain antarmuka pendekatan menggunakan human centered design untuk studi kasusnya dengan jarum beasiswa plus, di mana untuk persamaan pada penelitian ini proses evaluasi serta perbaikan tampilan website menggunakan metode HCD serta untuk topik yang berkaitan evaluasi serta perbaikannya dilakukan pada berbasiskan sebuah website. Nah, untuk perbedaannya sendiri pada penelitian terdahulunya ini evaluasi ini bergerak pada bidang layanan pendidikan, sedangkan untuk rencana penelitian saya nantinya akan bergerak pada bidang jasa layanan pariwisata yang ada. Kemudian yang kedua yaitu landasan belakangnya berjudul Evaluating User pada Experience of Mobile Health Application Halodoc Using User Experience Questionnaire and Usability Testing, di mana untuk persamaannya pada penelitian ini evaluasi pengalaman penggunanya dilakukan dengan menggunakan metode UAQ dan usability testing, di mana untuk perbedaannya evaluasi serta perbaikan pengalaman pengguna dilakukan pada aplikasi mobile yang bergerakkan pada bidang kesehatan, sedangkan untuk rencana penelitiannya untuk evaluasi serta perbaikan pengalaman pengguna dilakukan pada aplikasi website yang bergerak pada bidang jasa layanan pariwisata. Untuk yang ketiga yaitu berjudul evaluasi dan perbaikan rancangan antarmuka pengguna pada piknik Nusantara menggunakan metode design thinking. Nah, untuk persamaannya sendiri untuk evaluasi yang dilakukan pada web pada aplikasi piknik Nusantara ini menggunakan usability testing, sedangkan topik yang dibahas juga berkaitan terkait evaluasi serta perbaikan yang dilakukan pada bidang pariwisata. Kemudian untuk perbedaannya, di mana untuk pendekatan perbaikannya di sini menggunakan metode design thinking, sedangkan rencana penelitian saya akan dilakukan dengan menggunakan human centered design. Untuk yang terakhir yaitu evaluasi perancangan user interface dan user experience pada aplikasi Golden Drama, di mana untuk pengujian yang dilakukannya di sini menggunakan pengujian dengan menggunakan evaluasi user experience questionnaire. Kemudian topiknya juga sama yang dibahas terkait yang bergerak pada bidang jasa layanan pariwisata. Untuk metode perbaikannya di sini dengan menggunakan user centered design, di mana untuk pendekatan metode yang nantinya akan saya lakukan di sini akan menggunakan metode human centered design. Selain itu ada beberapa dasar teori yang nantinya akan menunjang dalam penelitian ini. Yang pertama adalah Call Me to Travel Malang. Jadi untuk Call Me to Travel Malang ini merupakan sebuah jasa yang bergerak pada bidang pariwisata yang didirikan pada tahun 2017 dengan merupakan bagian dari PT Cita Mardika Sanjaya dengan beberapa layanan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada dasar teori terkait evaluasi. Jadi evaluasi sistem pengalaman pengguna dasar akan melibatkan penilaian kinerja pada sebuah sistem. Nah, evaluasi ini diperlukan karena untuk memastikan bahwa semua sistem yang ada dapat bekerja yang dapat diharapkan dapat bekerja serta dapat memenuhi kebutuhannya dari penggunanya. Kemudian ada penjelasan terkait user experience dan user interface. Jadi user experience ini mencakup keseluruhan pengalaman pengguna khususnya saat menggunakan produk termasuk beberapa faktor diantaranya yaitu ada kepuasan pengguna, kemudahan, serta adanya efektivitas dalam mencapai sebuah tujuan. Kemudian terkait user interface, jadi user interface ini digunakan untuk menjembatani antara suatu sistem dengan penggunanya ataupun usernya. Jadi interface ini merupakan sebuah sarana yang digunakan dalam memfasilitasi adanya interaksi pada suatu produk dengan manusia serta memiliki peran yang sangat penting dalam mengartikan setiap tindakan ataupun respon dari kedua hal tersebut. Kemudian selanjutnya ada dasar teori terkait human centered design. Jadi human centered design ini merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam melakukan perancangan UX dengan tujuan untuk menciptakan sebuah solusi dengan melibatkan pandangan manusia dalam pemecahan masalah. Nah, dalam human centered design ini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu terkait memahami dan menspesifikkan konteks penggunaan. Yang kedua yaitu menentukan kebutuhan penggunanya. Yang ketiga yaitu pembuatan desain solusi dan yang keempat yaitu terkait evaluasi desain solusi.
Selanjutnya yaitu terkait UEQ atau User Experience Questionnaire. Jadi UEQ ini merupakan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur pengalaman pengguna dalam menggunakan antarmuka pengguna atau sistem dalam sebuah sistem yang berbeda. Nah, ada beberapa aspek dalam UEQ yang nantinya perlu diperhatikan, yaitu ada Attractiveness, Perceptivity, Efficiency, Dependability, Stimulation, dan Novelty. Yang terakhir yaitu ada terkait usability testing. Jadi usability testing ini merupakan rangkaian proses pengujian pada suatu sistem atau produk yang dilakukan oleh pengguna nantinya dengan tujuan untuk mengidentifikasi terkait masalah kebergunaan dengan beberapa aspek yang sangat penting, diantaranya terkait efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pengguna. Nah, pada beberapa usability testing ada beberapa aspek nantinya yang perlu nantinya diukur. Jadi untuk di effectiveness ini nantinya akan dihitung berdasarkan completion rate-nya, sedangkan untuk efisiensinya ini akan mengukur terkait waktu yang dibutuhkan oleh tugas pengguna dalam menyelesaikan suatu tugas, sedangkan certification ini untuk mengukur terkait tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan sebuah sistem, di mana kita bisa menggunakan metode dengan menggunakan SUS atau System Usability Scale. Untuk yang terakhir yaitu ada dasar teori dari Design Guideline and Standard. Jadi Design Guideline and Standard ini merupakan sebuah pedoman ataupun petunjuk dalam melakukan sebuah desain pada suatu permasalahan ergonomis terkait dengan desain fungsi yang sedang mengalami pengembangan. Kemudian adanya style guide ini memiliki peran untuk menciptakan antarmuka pengguna yang efisien, serta adanya penggunaan style guide ini akan membantu menjaga konsistensi dalam tampilan. Kemudian lanjut untuk bab 3-nya sendiri terkait metodologi. Jadi untuk tipe penelitian yang akan nanti digunakan di sini adalah implementatif rancangan dari hasil dari penelitian ini nantinya akan berupa prototype, berupa hasil solusi perbaikan dari desain awal atau sebelum yang disusul berdasarkan objek atau temuan permasalahan yang dialami serta dirasakan oleh pengguna yang diperoleh nantinya pada tahap wawancara serta evaluasi desain awal pada website Call Me untuk Travel Malang. Nantinya untuk lokasi dan subjek penelitian yang digunakan, untuk lokasi penelitiannya akan dilakukan secara daring dengan menggunakan beberapa platform seperti WhatsApp dan Google Meet. Untuk subjek penelitian nantinya terkait yaitu masyarakat Indonesia dengan rentang umur 17 hingga 50 tahun yang dan belum pernah menggunakan website Call Me untuk Travel Malang sebelumnya. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri di sini ada dua metode evaluasi yang tadinya saya gunakan, yaitu ada usability testing dan UAQ. Jadi untuk evaluasi desain awal dengan menggunakan usability testing akan menggunakan 5 responden, di mana untuk menurut Nielsen 5 responden ini merupakan hasil yang didapatkan dari jumlah yang yang terlalu banyak dan tidak akan jauh berbeda dengan banyak responden. Dan nantinya responden ketika kita menggunakan terlalu banyak responden hanya akan mengulangi permasalahan yang ada. Untuk UIQ-nya sendiri di sini jumlah responden yang nantinya akan digunakan yaitu sebanyak 20 orang yang diadaptasi dalam handbook UIQ yang ditulis oleh Sharp Martin pada tahun 2018. Nah, kemudian untuk terkait peralatan pendukungnya sendiri, di sini ada beberapa peralatan terkait ya, pendukungnya. Ya, itu ada perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, untuk perangkat kerasnya itu ada laptop HP Brazilian Gaming 15 dan Samsung Galaxy A52s. Sedangkan untuk perangkat lunaknya di sini ada Figma untuk melakukan pembuatan prototype, Microsoft Word untuk melakukan pembuatan dokumentasi, Microsoft Excel untuk melakukan pengolahan data, sosial media seperti WhatsApp dan beberapa media conference seperti Google Meet. Nah, kemudian untuk alur penelitiannya sendiri di sini dimulai dari terkait studi literatur. Untuk yang kedua yaitu akan dilakukan penyusunan instrumen yaitu terkait eh, instrumen-instrumen yang nantinya akan digunakan dalam melakukan penelitian ini, misalnya seperti menyusun instrumen terkait task skenario, kemudian melakukan penyusunan instrumen terkait daftar pertanyaan dan berbagai macam lainnya. Kemudian masuk di analisis konteks penggunaan.
di mana pada tahapan ini akan dilakukan penggalian terkait konteks penggunaan dalam suatu sistem, di mana di sini penting untuk memahami terkait situasi, latar belakang, tujuan, serta kebutuhan pada setiap penggunanya. Di mana pada tahapan ini nantinya akan dilakukan dengan menggunakan metode observasi serta wawancara terkait siapa saja yang terlibat, bagaimana motivasinya, apa tujuan yang ingin dicapai, serta bagaimana karakteristiknya dan lingkungan sistemnya. Di sini nantinya akan menggali beberapa data yang pertama yaitu ada terkait identifikasi pengguna serta stakeholder, kemudian menggali terkait karakteristik penggunanya, kemudian yang ketiga yaitu terkait tujuan serta tugas dari penggunanya, kemudian yang keempat yaitu ada dari lingkungan sistemnya. Kemudian masuk di tahap selanjutnya, yaitu ada analisis konteks kebutuhan, di mana di sini kita akan melakukan proses penggalian terkait kendala kebutuhan yang dioleh dari penggunanya. Nah, untuk mendapatkan data mengenai kendala kebutuhan tersebut dilakukan evaluasi pada desain awal kepada setiap penggunanya dengan menggunakan metode UAQ dan usability testing. Nantinya metode yang akan digunakan sebagai acuan atau perbaikan nantinya akan menggunakan metode usability testingnya. Nantinya hasil data pada tahapan ini yaitu berupa persyaratan atau permasalahan yang dialami oleh pengguna selama proses pengujian serta nantinya akan dilakukan rekomendasi perbaik serta beberapa rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh penggunanya. Pada user experience questionnaire ini digunakan nantinya untuk menggunakan dapatkan data terkait pandangan subjektif dari pengguna terkait bagaimana mereka merasakan produk secara keseluruhan. Nah, selain itu, task skenario yang nantinya digunakan dalam evaluasi ini disusun berdasarkan dari tujuan pengembangan website oleh stakeholder yang didapatkan melalui metode wawancara. Kemudian yang kelima yaitu terkait perancangan desain solusi di mana pada tahapan ini akan dilakukan perancangan desain solusi di mana pada tahapan ini dilakukan dengan menganalisis serta identifikasi berbagai macam terkait kendala kebutuhan serta hasil evaluasi desain awal yang diberikan oleh pengguna pada tahapan sebelumnya, di mana dari data ini akan dianalisis untuk menjadi rekomendasi perbaikannya. Nah, pada penelitian ini juga menggunakan guideline dari berupa research based website design and usability guideline, di mana ini digunakan sebagai acuan dalam merancang desain solusi sehingga nantinya tidak ditemukan lagi permasalahan yang baru. Nah, untuk selanjutnya dilakukan dengan pembuatan user flow. Nantinya dari user flow ini akan dilakukan pembuatan wireframe secara low fidelity dan nantinya akan diubah ke dalam bentuk high fidelity hingga dilengkapi dengan interaksi dengan berupa prototype. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dilakukan evaluasi desain solusi di mana untuk evaluasi desain solusi ini sama yaitu menggunakan metode UAQ dan usability testing kepada beberapa pengguna. Kemudian yang ketujuh yaitu akan dilakukan analisa perbandingan desain awal dan desain solusi. Nah, untuk perbandingannya di sini terbagi menjadi beberapa subjek. Yang pertama yaitu kita membandingkan dari segi tampilannya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu membandingkan dari segi pengalaman pengguna. Apakah perbaikan yang dilakukan ini akan terjadi peningkatan nilai usability atau tidak. Yang terakhir yaitu ada penarikan kesimpulan dan saran yang nantinya akan berisikan dari kesimpulan-kesimpulan dari penelitian serta saran yang nantinya diperlukan pada penelitian selanjutnya. Sekian presentasi terkait panel dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.